Halo semuanya, selamat datang di channel Maulia Soleman. Di video kali ini aku akan bahas bagaimana caranya aku mengatur pengeluaran yang bersifat harian. Karena buat aku pribadi, yang selalu bikin jebol pengeluaran itu adalah pengeluaran yang sifatnya harian, yang keluarnya tuh kayak nggak berasa gitu, karena uangnya cash. Sebelumnya, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa penting banget untuk kalian membuat anggaran dari pemasukan kalian. Jadi, sebelum kalian terima uang, pemasukan kalian entah itu dari gaji ataupun dari usaha kalian, kalian wajib banget membuat anggaran pos-pos mana aja yang akan kalian keluarkan. Misalnya contohnya untuk entah bayar kuliah kalau kalian masih kuliah, atau bayar kontrakan atau KPR kalau kalian punya kontrakan atau KPR, cicilan atau apapun, untuk makan berapa, untuk transport berapa, itu sangat penting banget untuk dianggarkan sebelum kalian mendapatkan uang itu. Nah, dari anggaran-anggaran tersebut biasanya ada pos-pos yang dikeluarkan secara harian, yang harus keluar secara harian. Contohnya kalau aku pribadi adalah uang makan, yang kedua adalah kayak uang untuk bayar beli aqua atau beli beras atau keperluan-keperluan yang biasanya aku beli tuh kayak di warung yang dikeluarkan secara cash. Nah, pengeluaran yang kayak gitu tuh yang aku sering banget jebol karena jujur aja aku tuh sering banget makan di luar dan amat sangat jarang masak pada saat itu. Nah, makanya di sini aku mau kasih tahu kalian gimana caranya aku mengontrol pengeluaran harian itu biar nggak jebol. Alat bantu yang aku gunakan untuk mengatur pengeluaran harian di sini aku pakai namanya wallet organizer. Ini aku beli di Shopee. Mungkin kalau masih ada aku akan kasih lihat kalian tokonya dan harganya berapa. Terus yang kedua ada post-it dan pulpen yang akan aku kasih tahu fungsinya apa nanti setelah ini ya. Jadi ini namanya wallet organizer. Aku tahu pertama kali itu dari YouTube beberapa bulan yang lalu. Jadi aku udah pakai ini itu mungkin sekitar setengah tahun lah, kurang lebih 6 bulan, dan ini sangat amat membantu aku untuk mengontrol keuangan harian. Jadi wallet ini itu berisi seperti plastik transparan walaupun tidak setipis plastik, dan di situ udah ada tanggal-tanggalnya. Di sini itu tertulis dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dan di baliknya ada tanggal 1 lagi. Jadi total berarti ada 32 tempat yang bisa kalian pakai untuk memasukkan uang cash kalian. Nah, kebetulan di sini ada uang 5 ribuan dan 10 ribuan sisa lebaran kemarin. Jadi ini bisa aku gunakan untuk simulasi buat nunjukin ke kalian gimana cara pakai wallet organizer ini. Untuk anggaran makan, biasanya aku sudah punya besaran setiap bulan itu berapa. Dari situ aku bagi, berarti setiap harinya maksimal aku mengeluarkan berapa untuk makan. Nah, untuk makan di sini itu pokoknya di luar dari uang jajan aku gitu, bener-bener ini untuk makan. Biasanya berarti pagi dan malam. Nah, misalnya dalam satu hari itu aku maksimal mengeluarkan uang makan itu di sini 5.000 ya, karena di sini aku ada uangnya 5 ribuan. Jadi aku masukin di setiap tanggal, misalnya tanggal 1 itu hari Senin, aku masukin 5.000, tanggal 2 5.000, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5 aku masukin 5.000. Biasanya aku samain, jadi setiap hari maksimal 5.000. Nah, di sini ini kan ada untuk tanggal 6 dan tanggal 7, berarti ini artinya Sabtu dan Ahad. Nah, untuk Sabtu dan Ahad, untuk weekend atau untuk liburan, biasanya aku menganggarkan lebih banyak karena biasanya ya jajan di luar atau makan di luar atau jalan-jalan gitu. Jadi aku anggarkan di sini 10.000 ya contohnya. Nah, semua uangnya aku masukin sampai terakhir tanggal entah tanggal 29, 30 atau 31 tergantung bulannya. Terus di paling belakang itu kan ada lebih satu slot, yaitu di tanggal 1 bulan berikutnya berarti. Nah, di situ aku masukin uang sekitar, misalnya di sini aku kasih contoh sekitar 50.000. Itu kayak untuk misalnya aku bayar aqua, aku bayar laundry, aku bayar
beli beras, aku belanja kayak di warung atau di Alfamart, itu aku ambil dari pos yang paling belakang. Nah, khusus uang yang ada di paling belakang itu, di sini aku sediakan post-it yang aku tempel dan pulpen untuk mencatat. Aku ambil uang di paling belakang itu untuk keperluan apa gitu. Jadi biar kelihatan uang ini itu keluarnya untuk apa. Nah, sebenarnya ada beberapa orang yang juga menganjurkan untuk mencatat pengeluaran harian kalian ya. Cuma jujur aja buat aku tuh nggak bisa. Setiap hari aku harus catat apa aja yang aku keluarkan. Makanya di sini aku cuma membatasi, pokoknya dalam satu hari itu maksimal aku bisa mengeluarkan uang sebesar 5.000 misalnya di sini ya untuk makan aku gitu. Kalau untuk disuruh catat secara detail tuh aku paling nggak bisa sih. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu pengalaman aku dalam mengatur keuangan yang sifatnya harian dan cash gitu. Nah, buat temen-temen dan buat aku pribadi ya, ini tuh kayak cuma buat mengontrol gimana sih caranya biar pengeluaran harian kita tuh nggak terlalu jebol. Walaupun kadang ya ada aja gitu yang jebol, tapi nggak separah saat aku tuh belum menggunakan ini. Dan pesan aku sih buat diri sendiri itu jangan terlalu saklek juga, jangan terlalu jangan terlalu ketat gitu loh. Maksudnya kalau misalnya emang kita mau menggunakan uang untuk yang kita inginkan atau yang kita butuhkan ya sok aja gitu selama masih bisa sesuai sama kemampuan kita. Jadi kayak misalnya di sini aku menganggarkan setiap hari maksimal 5.000. Tapi ternyata di hari itu aku pengen apa, ya udah pakai aja uang di hari-hari setelahnya atau uang yang kalian punya, yang kalian simpen. Jadi nggak usah terlalu saklek, nggak usah terlalu ketat sama diri sendiri gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi dengan catatan kalian sudah punya tabungan yang nggak bisa diotak-atik, yang besarannya minimal banget itu adalah 10% dari penghasilan kalian. Jadi kalian boleh menggunakan uang kalian untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan kalian. Tapi dengan catatan kalian itu udah punya tabungan sebesar, menurut aku minimal banget 10% itu pun terlalu kecil sih untuk dana darurat kalian atau untuk investasi atau untuk kebutuhan lain-lainnya. Oke, sekian dulu aja video dari aku tentang bagaimana aku mengatur keuangan harian agar tidak jebol. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel Maulia Soleman. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, kalian bisa lihat video-video apa aja yang ada di channel kita. Dan jika kalian tertarik, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like video ini. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis, dan kalian bisa komen di bawah bagaimana cara kalian mengatur keuangan kalian biar bisa menjadi masukan juga buat aku dan mungkin buat teman-teman yang juga baca komen-komen di bawah. Terima kasih ya.